لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب واتدعو الله فيجيب. Ya, saya hafal rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan yang terakhir itu naik haji bagi yang mampu. بلغنا لقاه يا مجيب. Ya benar, para ulama mengatakan bahwa dinamakan takbiratul ihram itu karena saat melakukannya seseorang diharamkan melakukan hal-hal yang sebelumnya itu halal. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar yang artinya pembuka sholat itu adalah wudhu dan yang mengharamkannya adalah takbiratul ihram, sedangkan yang menghalalkannya yaitu salam. Nah, maksudnya sebagaimana kita ketahui bahwa saat sholat itu kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berbicara hingga selesai sholat gitu. فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب. Nah, ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa celakalah orang yang sholat itu adalah Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fawailul lil mushollin. Nah, maksudnya itu dijelaskan pada ayat selanjutnya yang berbunyi alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, ayat tersebut mengatakan bahwa orang yang celaka itu adalah orang yang melalaikan sholatnya. Nah, seperti apa lalai dalam sholat itu? Secara umum, lalai dalam sholat itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu lalai karena tidak mengerjakan sholat, artinya itu tidak sholat. Yang kedua itu lalai karena tidak memperhatikan rukun sholat sehingga sholatnya itu batal. Yang ketiga itu lalai karena tidak melaksanakan menyempurnakan sholat. بقربه النفس تطيب واتدعو الله فيجيب. Nah, kata aku dalam kalimat sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh Bukhari Muslim bahwasanya orang yang beriman itu apabila sholat tidak hanya memperhatikan gerakan dan ucapan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi menekankan pada esensi sholat itu tersendiri, yaitu kekhusyuannya. هداك الكون رهيب رحمة الهادي. Nah, dalam Al-Quran Allah itu menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan sholat pada 82 tempat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dan sholat itu memiliki hubungan yang sangat erat dalam hal keutamaannya. Nah, sholat itu dipandang sebagai ibadah seutama-utamanya badaniyah, sedangkan zakat itu dipandang sebagai ibadah seutama-utamanya ma'aliyah. يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا. Nah, sholat yang dimaksud adalah sholat yang sempurna. Sempurna dalam artian syarat, rukun, dan kekhusyuannya. Maka orang tersebut bisa dianggap memiliki nilai kesolehan yang tinggi akibat dari dampak sholatnya itu. Nah, hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, sehingga orang yang soleh karena sholat itu dapat meresapi dan memegang prinsip-prinsip yang ada pada sholat. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur.
Syarat sah sholat itu ada 3. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, sudah balik. Dan yang ketiga itu berakal sehat. Sedangkan syarat sah sholat ada 5. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, tempatnya itu suci. Yang keempat, yaitu sudah memasuki waktu sholat. Yang kelima itu menghadap kiblat. Sustainer, and he is the one who has power over all. Give thanks to Ya benar, sholat fardu itu bisa digabung dalam satu waktu. Nah, sholat tersebut dinamakan sholat jamak. Kita boleh menjamak sholat dengan maksud agar kita tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan kita sedang sakit atau sedang bepergian jauh, sehingga kita diperbolehkan untuk melakukan sholat jamak atau menggabungkan sholat tersebut. سنين وخالقنا ورازقنا وهو على Tidak boleh, sholat itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan waktu pelaksanaannya. Tetapi saat kita dalam keadaan misalnya sakit atau bepergian jauh, kita boleh menggabungkan sholat. Bukan berarti kita menggabungkan semua sholat dalam satu waktu, tetapi kita harus mengikuti syarat dan ketentuannya. Sedangkan sholat yang boleh digabungkan atau dijamak itu yaitu sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Sedangkan subuh itu tidak boleh digabungkan, subuh itu harus dilakukan pada waktunya. والقريب من طيبة قبل المغيب Syarat dan ketentuan melakukan sholat jamaah itu yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 80 km. Yang kedua itu tidak ada niat bermukim melebihi 4 hari. Selanjutnya tujuan perjalanan itu bukan untuk maksiat. Kemudian kita dalam keadaan khawatir atau takut seperti saat angin topan atau keadaan perang gitu. Kemudian yang kelima itu dalam keadaan uzur, sebagai contoh saat melakukan operasi atau mau pemeriksaan dokter gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak berimamkan imam yang sempurna rokaatnya. Sedangkan yang terakhir itu kita melakukan sholat jamaah itu dalam keadaan musyafir. Benar, sholat fardu yang jumlah rokaatnya dapat diringkas dinamakan sholat qashar, di mana sholat fardu yang jumlahnya 4 rokaat boleh diringkas menjadi 2 rokaat. بقربك الروح تطيب يا رحمة Tidak boleh, karena ketentuan sholat qashar itu adalah meringkas dari 4 menjadi 2. Nah, sholat isya itu termasuk sholat yang boleh dikosor atau diringkas, tetapi jumlah rokaatnya itu diringkas menjadi 2, bukan 3 ataupun 1. لو كان بيننا الحبيب Syarat dan ketentuan sholat qashar itu yang pertama dalam perjalanan jauh minimal 80 km. Yang kedua itu tidak ada niatan untuk bermukim melebihi 4 hari. Yang ketiga itu bukan dimaksudkan untuk melakukan maksiat. Yang keempat itu dalam keadaan khawatir atau takut seperti berperang atau ada angin topan. Kemudian yang kelima itu dalam keadaan uzur, di mana kita akan melakukan operasi atau pemeriksaan dokter. Kemudian selanjutnya tidak berimamkan imam yang sempurna rokaatnya. Kemudian saat kita melakukan sholat qashar itu kita masih dalam keadaan musafir. Nah, sedangkan yang terakhir itu syarat melakukan sholat qashar itu yaitu sholat yang jumlahnya 4 rokaat. رهيب رحمة الهادي القريب Benar,
dua sholat fardu itu dapat digabungkan sekaligus diringkas. Nah, sholat tersebut dinamakan sholat jamak qashar. Seperti yang telah dijelaskan bahwa sholat jamak dan sholat qashar itu dimana boleh menggabungkan sholat yang berjumlah 4 rakaat dan boleh meringkasnya menjadi 2. Maka sholat jamak qashar itu adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan meringkas menjadi 2 rakaat. Nah, itu dilakukan tergantung mau takdim atau mau takhir. Syarat dan ketentuan melakukan sholat jamak qashar itu sama saja dengan syarat dan ketentuan sholat jamak dan sholat qashar. Tetapi sholat jamak qashar itu dilaksanakan mau takdim atau di awal maupun takhir atau di akhir. Alhamdulillah tidak pernah lupa. Alhamdulillah tidak pernah lupa. Yang pertama itu istighfar sebanyak 3 kali, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 3 kali. Kemudian doa memohon perlindungan dari siksa neraka, yaitu Allahumma ajirni minan nar sebanyak 3 kali. Kemudian memuji Allah dengan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Nah, kemudian membaca Al-Fatihah dan ayat kursi. Setelah itu membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil masing-masing sebanyak 33 kali. Kemudian terakhir baru membaca doa. Di antaranya membaca Al-Fatihah, membaca sholawat, kemudian Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanaka rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sholatil al-Fatihah. فيجيب